Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa gambarannya selama 1 bulan ke depan ya, selama bulan Juni. Dan saya akan membahas juga di minggu pertama untuk weekly dan dailynya untuk hari Senin besok. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame monthly. Kalau kita perhatikan pergerakan untuk XAU-USD ya secara keseluruhan, kalau kita lihat candle yang terbentuk di bulan Mei ya, ini dorongan sellernya juga sangat kuat ya, meskipun bullish momentum berhasil membentuk high baru di atas daripada 2431.59, tapi posisi candle tidak mampu bertahan di atas daripada level tersebut. Hanya sebatas sweep liquidity dan membentuk high baru yaitu di 2450.12 dan low-nya memang lebih tinggi ya. Jadi pergerakannya ini masih cukup kuat untuk bergerak bullish. Itu yang pertama. Dan yang kedua, penurunan yang terjadi di bulan Mei membentuk ekor panjang ini sudah melebihi dari area 50%. Artinya close-nya ini di bawah 50%. Jadi potensi kuat untuk bulan Juni ya, market masih memiliki kecenderungan bearish. Adapun kalau dia bergerak bullish untuk koreksi ya, tentunya dia akan mendekati wilayah area 2363.73. Ini adalah target untuk koreksinya. Nanti kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil ya, di time frame weekly gitu contohnya. Tapi secara keseluruhan potensi menurut saya di bulan Juni ini ya tidak menutup kemungkinan bisa terjadi koreksi pergerakannya, karena saya melihatnya setelah momentum terjadi impulsif, korektif, dan impulsif. Kalau kita lihat secara wave analisa sampai dengan saat ini nih bergerak menunjukkan wave ketiga ya, dimana di wave 1, di sini adalah wave kedua, dan ini masih dalam pergerakan wave ketiga. Setelah wave ketiga kan ada wave correction, atau wave correction itu wave keempat, baru menuju wave kelima kembali. Dan kalau saya perhatikan secara reversal candle ya di monthly memang masih belum ada, baru ada petunjuk satu yaitu bearish pin bar, tapi ditutupnya masih candle warna hijau. Artinya menurut saya nih ya, masih memiliki kecenderungan dia bullish untuk koreksi selama, nah ini menjadikan catatannya, selama high monthly bulan Mei 2450.15 tidak terjadi sweep liquidity atau close di atas level tersebut, masih memungkinkan market akan menunjukkan potensi bearish. Jadi kalau nanti bulan Juni candlenya ditutup candle impulsif bearish seperti ini contohnya ya, saya gambarkan ya seperti ini candlenya, oke, maka akan ada potensi dia akan menuju wave keempat yang cukup signifikan. Dan kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement dari wave kedua yang menjadikan higher low, dan ini higher high di breakout membentuk higher high baru, dan koreksinya target saya adalah minimal di 2130.29 ya. Tentunya di atas ini memang masih ada 23,8%, masih ada 38,2%. Jadi potensinya bisa terjadi koreksi di bulan Juni. Tapi ingat, ketika market open juga masih bisa ya dia bullish untuk koreksi. Makanya kita kawal dari bulanan, weekly ya kan, terus harian atau daily sampai dengan time frame yang lebih kecil. Jadi gambarannya seperti itu. Dan menjadikan catatan saya sangat kuat adalah candle membentuk bearish pin bar, close di bawah 50%, potensi bulan Juni masih memiliki progres untuk bearish. Dan tentunya kalau nanti akhir Juni ya, kita lihat terakhir di kuartal kedua ini, kalau betul-betul candle di bulan Juni ini berhasil breakout close di bawah 2286.21 yang menjadikan open bulls-nya di bulan Mei di breakout close di bawah level tersebut, maka kuat nanti di bulan Juli
Agustus berpotensi XAUUSD akan terkoreksi. Karena apa? Selain daripada itu saya melihat juga belum ada kejelasan ya yang mengenai pemangkasan tingkat suku bunga, hubungannya ke sana. Selama saat ini The Fed ini masih mempertahankan suku bunga karena apa? Inflasinya masih cukup sangat kuat dan jauh di bawah targetnya yaitu 2%. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di website daripada FedWatch Tool sendiri itu masih menunjukkan aktivitas dari Juni, Juli itu masih mempertahankan tingkat suku bunga. Oke, coba saya tunjukkan ya ke teman-teman semua dari websitenya seperti apa. Coba kita lihat, langsung aja check it out. Oke, di sini Anda bisa lihat ya, di mana nanti bulan Juni ini, khususnya di tanggal 13, Anda bisa lihat di sini saya menggunakan CME Group ya. FedWatch Tool sendiri menunjukkan 95,6%. Oke. Bulan Juni ini The Fed masih mempertahankan tingkat suku bunga yang ada yaitu 5,5%. Jadi XAUUSD masih memiliki kecenderungan bearish. Oke. Yang kedua nanti akan rilis kembali di bulan Juli ya. Tanggal 31 Juli untuk Amerika, mungkin kita nanti masuk di awal Agustus ya, tanggal 1 Agustus 2024 hari Kamis. Di sini juga masih 83,8% ya, persentasenya masih kuat untuk mempertahankan tingkat suku bunga. Jadi belum ada cut rate ya. Kalau kita lihat cut rate-nya hanya 15,7%. Ini sangat kecil sekali. Dan nanti akan rilis lagi di bulan September, 18 September kalau di Indonesia berarti 17 September ya, Kamis dini hari. Di sini baru sudah ada pergeseran ya, kurang lebih 50-50 lah ya. Yang mempertahankan suku bunga 45,2% dan yang memangkas tingkat suku bunga udah 47,0%. Artinya kalau kita perhatikan di posisi keputusan daripada The Fed sendiri, berarti di bulan Juni, Juli di sini masih mempertahankan tingkat suku bunga. Dan di setiap pertemuan itulah nanti harus kita ketahui apa yang akan disampaikan, karena menurut saya dia masih memiliki peluang di bulan September, November, dan Desember untuk pemangkasan dengan target 75 basis point. Karena terakhir The Fed masih belum ada pemotongan ya. Tapi kalau nanti dari Juni-Juli dia sudah menyampaikan karena kondisi inflasi masih tinggi, contohnya seperti itu, dan pemangkasan rencananya yang 75 basis point itu dikurangi menjadi 50 basis point atau 25 basis point, hati-hati, XAUUSD makin akan tertekan. Tapi kalau dia bisa memastikan antara September, November, dan Desember di sini akan ada pemangkasan baik 25 basis point 3 kali, jadi totalnya kan 75. Pasti XAUUSD akan terjadi kenaikan. Makanya saya sampaikan memungkinkan Juni, Juli ya, itu XAUUSD masih sebenarnya masih dalam tekanan seller momentum yang masih sangat kuat ya. Selebih dari kondisi geopolitik ya, hati-hati. Memang geopolitik salah satunya perang ini bisa mempengaruhi kondisi ekonomi atau inflasi yang ada di Amerika. Makanya kalau kondisi terjadinya perang, XAUUSD bisa jadi safe haven. Nah, makanya bisa terjadi kenaikan seperti hanya di bulan Mei kemarin. Jadi kalau kita lihat secara teknikal, Mei ada kenaikan hingga level 2450-an ya, level tertinggi saat ini. Sementara itu ya karena safe haven yang terjadi adanya peperangan geopolitik yang mempengaruhi pergerakan XAUUSD itu sendiri. Luput daripada itu. Jadi tetap kita harus melihat dari beberapa sektor ya, baik itu kondisi berita yang ada di Amerika ya, khususnya ekonominya, The Fed, inflasi dan lain sebagainya, dan kita juga harus melihat seberapa besar pengaruhnya kondisi geopolitik Timur Tengah yang saat ini memang masih memanas ya, dan lain sebagainya. Oke, itu ya kondisi yang bisa saya sampaikan melalui website dari cmegroup.com. Teman-teman bisa akses di sini, bisa dilihat secara langsung untuk perkembangannya. Jadi cara bacanya seperti itu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan kembali untuk teknikalnya ya, seperti apa kita akan lanjutkan. Check it out.
Oke, kita akan lanjutkan kembali. Jadi di time frame monthly, kesimpulannya potensi untuk XAUUSD menurut saya di bulan Juni ini masih memiliki potensi bearish dan menguji area low ya, atau previous monthly low di bulan Mei, yaitu 2277.34. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, bukan besok hari Senin masuk awal Juni langsung dia bergerak bearish. Tapi ya tentunya kita akan lihat, kita akan kawal dari weekly, daily, dan time frame yang lebih kecil. Pasti ada koreksi ke atas, pasti ada. Tapi ya tadi catatannya tidak boleh break di atas previous monthly high. Kalau membentuk high baru meskipun sweep liquidity, saya masih melihatnya akan kuat market bergerak bullish. Tapi selama 2450.12 tidak terjadi dan hanya koreksi dan melanjutkan penurunan, dan di monthly bulan Juni candlenya impulsif bearish close di bawah 2277.34 atau body candle memakan daripada open bullish di bulan Mei 2286.21 seperti yang saya gambarkan tadi, kuat akan menuju wave keempat, yaitu correction wave. Oke, itu gambarannya di bulan Juni ini. Sekarang kita akan turunkan kembali di time frame weekly ya. Oke, di time frame weekly ini sangat menarik. Kenapa? Karena saya melihatnya weekly ini sudah ada konfirmasi ya adanya reversal candle di sini. Anda bisa lihat di minggu terakhir, 2 minggu yang lalu ini membentuk impulsif bearish. Oke, ya, membentuk impulsif bearish. Ada bearish engulfing memakan daripada candle warna hijau, dan tentunya di minggu terakhir memang tidak terlalu volatile, tapi saya melihatnya seller momentumnya sangat kuat ya pasca koreksi, dan di sini sedang bergerak bearish. Jadi potensinya menurut saya di minggu depan pergerakan XAUUSD masih sangat dipengaruhi oleh pergerakan seller atau tekanan sellernya masih sangat signifikan sekali. Dan tentunya yang paling terdekat adalah menguji area 2300 yang menjadikan level psikologi. Oke, baik low yang terbentuk di posisi minggu terakhir ya, di minggu kemarin, yaitu 2320.59 ini akan diuji, dan posisinya juga weekly terakhir ya di sini ada di 2364.17 untuk tertingginya. Menurut saya masih dalam continuation bearish ya, meskipun low-nya belum berhasil di break close di bawah ini, tapi saya melihat di sini ada bearish pin bar, jadi kuat dorongannya untuk pergerakan bearish-nya masih sangat kuat sekali sampai dengan saat ini. Itu posisinya, dan apakah masih bisa koreksi ke atas? Ya, seperti itu gambarannya. Secara keseluruhan yang pastinya saya melihat dorongan sellernya ini sangat kuat ya sampai dengan saat ini. Sekarang kita lihat dulu di time frame daily. Ya, kita lihat untuk time frame daily. Kalau kita perhatikan pergerakan selama 1 minggu kemarin ya, dari hari Senin, di sini yang saya tandain ada panah biru, ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ini seperti bergerak konsolidasi gitu ya. Anda bisa lihat di sini. Ya, jadi dia tidak membentuk impulsif yang sangat kuat, tapi ada correction, dan di sini sedang dalam lanjutan seller momentumnya pasca terbentuknya bearish engulfing ya, the drop base drop, dan menurut saya hari Senin ini yang menjadikan potensi di mana impulsif ini berlanjut ya, dan ada bearish engulfing, potensinya menurut saya akan melanjutkan penurunannya. Dan low-nya di sini sudah terjadi liquidity area yaitu di 2320.59. Strong high daily-nya juga ada sweep liquidity dan membentuk high baru di posisi 2359, dan saya melihatnya di sini ada penolakan kuat di area imbalance ya, dan tidak terjadi liquidity terakhir di 2364 yang menjadikan titik tertinggi di minggu kemarin, tapi ada penolakan dan candlenya ditutup candle bearish. Adapun yang perlu dipantau menurut saya open bears-nya ini ya. Nah, ini kita coba tandain dulu open bears-nya ini di 2343.34. Area ini nggak boleh di breakout. Ingat ya, nggak boleh di breakout. Ini adalah wilayah open bears yang terbentuk di
hari Jumat kemarin. Jadi kalau sampai area 2343.34, breakoutnya adalah body candle ya. Ini kalau terjadi break di atas seperti ini ya, candle warna hijau, oke, seperti ini, maka market akan lama nih konsolidasi. Jadi dia akan bergerak konsolidasi kembali ya sampai area baik resisten atau support di breakout. Jadi ini posisinya. Nah, oke, kalau sampai hari Senin berhasil break di atas daripada open bearish-nya di hari Jumat 2343.34. Tapi kalau candlenya Senin masih dipengaruhi seller momentum yang sangat kuat, memang secara keseluruhan masih kuat ya untuk bearish seperti ini ya, maka ini akan melanjutkan penurunannya dan kita bisa mentargetkan XAU USD akan lebih rendah lagi pergerakannya. Targetnya bisa kita gunakan Fibonacci extension dari titik A, B, dan titik C. Oke, maka akan memungkinkan ke 2266.19, yaitu liquidity 1 dan liquidity 2. Ini adalah area demand. Oke, jadi ini targetnya nih ke sini nih. Nah, bertepatan dengan area liquidity di posisi sebelumnya nih. Nah, ada penolakan di imbalance weekly kan, di sini terus dia naik dan sekarang sedang terjadi penurunan. Karena di time frame daily ini belum ada reversal untuk dia bullish, masih dalam impulsif, korektif, dan ini sedang dalam pergerakan impulsif bearishnya kembali. Karena momentum terakhir hari Jumat kemarin candle ditutup candle bearish, memakan daripada candle warna hijau. Jadi ada drop base drop terjadi sampai dengan saat ini. Oke, jadi targetnya yaitu 2320.59 ya. Targetnya di area tersebut. Kalau ini di breakout, maka liquidity berikutnya adalah 2303 sampai 2300 untuk target hari Senin. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 4 jam. Kita bertahap ya, kita lihat dulu. Nah, ini sangat menarik. Ini untuk hari Senin besok, di mana candle terakhir 4 jam adalah continuation bearish. Dan saya melihat acuan saya ada beberapa area yang perlu saya perhatikan, yaitu area imbalance ya di sini. Di sini ada area imbalance. Jadi berpotensi area imbalance ini menjadikan koreksinya sebelum melanjutkan penurunannya di area tersebut ya. Berkisaran antara 2333.87 sampai dengan 2341.09 di area tersebut yang hari Senin harus kita pantau. Jadi potensinya ketika market correction seperti ini ya, ini menunjukkan pergerakan lanjutan bearish dari bearish engulfing terakhir ya, terus kemudian di akhir sesi penutupan masih ditutup candle bearish, meskipun memiliki ekor dan 50% dia masih bisa koreksi menuju area imbalance di sini. Konfirmasi sekali lagi bearish engulfing, bearish pin bar, dan dia akan break strong low ya menuju area 2300. Jadi gambarannya seperti itu. Skenarionya seperti apa? Kita lihat di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam sebentar. Oke. Saya melihat di sini baik di area imbalance yang ada di time frame 4 jam tadi ya. Selain daripada itu ada posisi banyak sekali rejection. Saya akan tunjukkan resisten become support ya terjadi di area sini. Saya akan tandain kurang lebihnya di posisi ini. Ini banyak sekali rejection area di sini. Ya. Ini support become resistant ya di area ini. Bentar, saya pasin dulu ya. Ya kurang lebih di sini. Ini banyak sekali pola-pola yang perlu kita pantau, dan selain daripada itu juga kecenderungan di area ini. Tadi kayak kurang tinggi deh. Sebentar. Ya kurang lebih di sini ya, kurang lebih di sini. Kurang lebihnya di sini. Sebentar. Ini areanya mendekati imbalance. Bentar ya. Ya. Jadi pantau area 2333.87 sampai dengan 2341.09 di mana ada imbalance yang di time frame 4 jam. Oke. Dan selain daripada itu sebentar.
Ini time frame 4 jamnya. Ya, pantau di sini. Kalau memang area tersebut ya, menurut saya ini kan terakhir ada bullish engulfing ya, konfirmasi setelah liquidity ini. Anda bisa lihat liquidity 2322.66 sweep liquidity dan membentuk bullish engulfing. Menurut saya konfirmasi yang cukup bagus. Jadi potensinya akan bergerak menuju imbalance. Tinggal cari konfirmasinya di sini untuk sell ya, tentunya kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, insya Allah dia akan bergerak bearish menuju area 2300 ke area tersebut. Itu targetnya. Oke, jadi polanya seperti itu. Dan kalau betul-betul dia tidak koreksi dulu sebelum turun, batas area yang perlu diperhatikan adalah open bulls-nya ini di time frame 1 jam ya tentunya. Open bulls-nya ini di time frame 4 jam teman-teman tinggal pantau ya, berkisaran 2322.93. Open bulls-nya ini yang harus dipantau. Oke, kalau posisinya dia breakout ya di bawah area 2322.93 breakout, maka ya dia akan bergerak bearish. Tidak ada potensi untuk bullish koreksi ya, akan melanjutkan penurunannya sampai dengan target 2304 sampai dengan 2300. Jadi momentum yang saat ini potensinya untuk XAUUSD masih memiliki kecenderungan bearish. Jadi skenarionya seperti ini untuk hari Senin. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Dari awal video tadi kita membahas monthly, weekly, daily sampai dengan time frame 1 jam. Semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Happy weekend buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.